Sudah berapa tahun ya kita menghadapi pandemi? 2 tahun ya. Dan setelah melewati masa-masa kelam itu, akhirnya di tahun 2022 ini Indonesia menyatakan perdamaian dengan COVID-19. Apakah kehidupan akan sama seperti dulu? Tentu tidak. Kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19. Tetap menggunakan masker dan juga protokol kesehatan. Namun banyak aturan pembatasan yang perlahan bisa ditinggalkan. Kita akan bahas singkat dalam Indonesia bernamai dengan COVID-19. Kita lihat slide yang pertama. Perdamaian ini artinya bukan virus COVID-19 hilang sepenuhnya dari Indonesia ya. Virus ini tidak akan hilang, tapi jelas trennya sudah menurun jika dibandingkan dengan di bulan Februari lalu. Pemerintah bahkan mengatakan kalau puncak kasus positif harian akibat Omikron ini sudah berhasil dilalui. Kalau menurut Kementerian Kesehatan, Omikron di Indonesia mencapai puncak pada Februari 2022 dan menjadi rekor tertinggi selama pandemi sejak Maret 2020. Pada pekan pertama di bulan Maret 2022, total kasus positif sudah turun hingga 38,2% dibandingkan dengan pekan terakhir di bulan Februari. Kalau kita lihat pada grafik ini, di grafik kasus positif harian COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, ini bisa kita lihat kalau puncaknya tertinggi di sini yaitu di 17 Februari 2022 dengan total 63.596 kasus begitu ya. Lalu di 7 Maret 2022 ini kita bisa lihat di sini juga ini sudah menurun sampai 21.380 kasus begitu. Jadi kalau berkaca pada grafik ini memang terlihat sekali memang secara signifikan ini sudah menurun. Dan indikator kedua ini adalah tingkat keterisian rumah sakit atau BOR yang juga semakin terkendali. Pada puncak Omikron, BOR berada di kisaran 33%. Pada puncak Delta bahkan mencapai 75%. Waktu itu di DKI Jakarta mencapai 90% BOR-nya. Nah ini juga bisa kita lihat dari grafis berikut ini ya. Kalau kita melihat di 21 Februari 2022 ini 38% begitu ya tingkat BOR-nya. Lalu di 6 Maret 2022 ini sudah turun sampai ke 29%. Selain penurunan jumlah kasus dan juga tingkat keterisian rumah sakit, sudah banyak juga wilayah yang mulai kembali lagi ke PPKM level 2. Di mana saja kita akan cek slide berikutnya. Dengan menurunnya jumlah kasus, pemerintah juga menurunkan beberapa daerah ke PPKM level 2, salah satunya Jawa dan Bali. Di luar Jawa dan Bali juga sudah terlihat membaik dan bahkan ada 10 provinsi di luar Jawa dan Bali ini yang sudah berhasil melewati puncak kasus COVID-19. Kita lihat dulu dari barat ini ada Sumatera Utara, lalu juga ada Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan juga Lampung. Ini yang sudah melewati puncak Omikron begitu. Selain itu ada juga di Kalimantan Timur dan juga Sulawesi Utara dan juga Sulawesi Selatan. Berikutnya juga ada Papua, ini juga sudah melewati puncak kasus varian Omikron. Beberapa daerah seperti Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur hingga saat ini masih mengalami kenaikan kasus COVID-19. Tapi dengan penurunan kasus yang signifikan ini, maka aturan mengenai pembatasan sudah mulai dilonggarkan. Apa saja yang sudah dilonggarkan kita akan cek di slide berikutnya. Setelah berhasil melewati pandemi, maka wabah COVID-19 ini akan masuk ke tahap berikutnya yaitu endemi begitu ya. Beberapa negara sudah mengklaim sudah masuk ke endemi. Artinya kalau di Indonesia itu seperti virus demam berdarah atau DBD begitu ya. Memang kita sadari kehadirannya ada, tapi akan diperlakukan seperti penyakit pada umumnya. Untuk itu pemerintah juga menyiapkan transisi menuju endemi. Jadi tidak hanya PPKM level 2 untuk Jawa Bali, tapi juga sudah ada pelonggaran untuk mobilitas masyarakat. Beberapa kebijakan baru yang dikeluarkan untuk mendukung aktivitas masyarakat ini adalah pelonggaran ketentuan pelaku perjalanan domestik untuk transportasi udara, laut, dan darat. Jadi tidak perlu lagi ada bukti tes PCR ataupun tes antigen negatif. Sangat disayangkan ya mungkin untuk teman-teman pengusaha yang mungkin baru memulai usaha membuat klinik PCR dan antigennya. Tapi tentu ada syarat. Para pelaku perjalanan ini wajib sudah divaksin 2 dosis. Kapan penerapannya? Saat ini tengah menunggu surat edaran kementerian dan lembaga terkait begitu ya. Nah yang kedua adalah soal karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Nah, Presiden setuju untuk melakukan uji coba bebas karantina terhitung sejak 7 Maret di Bali. Ada syaratnya juga, jadi PPLN ini harus menunjukkan bukti pembayaran hotel 4 hari atau bukti domisili di Bali kalau memang dia adalah WNI. Nah, PPLN juga harus sudah lengkap divaksinasi atau di booster dan juga melakukan PCR test ketika datang dan menunggu di kamar hotel sampai hasilnya keluar negatif. Di hari ketiga juga wajib melakukan PCR sekali lagi di hotel masing-masing dan memiliki asuransi kesehatan yang bisa menjamin kalau terpapar begitu ya. Nah rencananya per 1 April 2022 ini aturan pembebasan ini akan diberlakukan atau bisa juga lebih cepat. Nah ketiga untuk jemaah umroh, karantinanya dipersingkat menjadi 1
hari saja. Penerapannya nanti akan diatur rinci pada surat edaran Satgas COVID-19. Dan yang keempat, untuk kompetisi olahraga. Wah, ini yang sudah lama kita rindukan ya. Ini sudah boleh menerima penonton yang datang secara fisik dengan syarat harus sudah booster. Untuk daerah yang sudah PPKM level 1 boleh 100% dari kapasitas venue-nya. Untuk PPKM level 2 penonton boleh mencapai 75% dari kapasitas venue dan PPKM level 3 hanya boleh 50% saja dari kapasitas, sedangkan untuk PPKM level 4 belum boleh sama sekali. Lalu bagaimana dengan perayaan yang paling kita tunggu-tunggu, Idul Fitri di tahun ini? Kita akan cek slide berikutnya. Hampir saja jadi Bang Toib ya, 3 kali puasa, 3 kali lebaran tidak pulang-pulang. Tapi pemerintah sudah menyampaikan melalui Kemenkes kalau pemerintah akan mengizinkan berbagai aktivitas di bulan Ramadan tahun ini. Jadi mudik, bukber, lalu juga tarawih dan sholat id ini akan kembali diizinkan. Namun tetap saja ada syaratnya. Masyarakat wajib divaksinasi dan menjalankan protokol kesehatan. Tinggal sebulan lagi menuju bulan Ramadan. Kita harapkan tren semakin menurun sehingga kita bisa lagi merasakan kehangatan yang sudah lama tidak kita temui akibat pandemi.